Oke, halo selamat sore teman-teman. Selamat datang di live responsi persiapan UAS di tanggal 26 Januari 2022. Kita akan belajar bareng mata kuliah Basic Statistik. Nah, untuk materi akan dibawakan oleh Ardika dan Danzel. Sebelum kita memulai responsi ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Semoga materi yang disampaikan hari ini bisa menjadi bermanfaat dan lebih terpakai untuk di masa depan. Dan UAS Basic Statistik kita sesuai dengan harapan yang kita kerjakan. Oke, untuk selanjutnya boleh dipersilakan Ardika dan Denzel. Oke, thank you Bian. Bentar ya, share screen dulu. Oke, Udah kelihatan belum? Aman-aman. Aman ya. Oke, selamat datang semuanya. Balik lagi sama kami di sini dari tim Responsi Basic Statistik. Ada Syauki, Revan, Ardika, dan Denzel. Sebelumnya mengucapkan terima kasih buat yang udah nyempetin waktu, datang tepat waktu. Semoga ini bisa jadi membekali banget lah buat UAS nanti. Dan kalau misalnya ada yang salah, koreksi aja di tengah ya. Boleh chat open mic atau gimana. Mau nanya juga boleh di tengah-tengah, jangan sungkan. Oke, kayaknya gitu aja. Kita mulai ya. Pertama kita lihat dulu di sini dari bahan final exam buat basic statistics. Sebenarnya nggak gitu banyak sih kalau kita lihat mah. Eh, ini kan udah dikasih juga sama si Bapak ya. Jadi yang pertama ada sampling distribution. Kita ngebahas cuma dua topik doang. Standard error of the mean sama central limit theorem. Dua-duanya ini tuh bukan yang hitung-hitungan. Kayak apa ya, kayak UTS yang kemarin aja kayaknya mah. Nomor satu. Jadi teori lah ya. Terus yang kedua, ada confidence interval estimation. Eh, ini juga nggak semuanya, cuman yang sigma known sama sigma unknown. Kita bakal ngitung dua jenis ini aja sih, kayaknya mah. Yang kita bahas ini. Terus kalau yang ketiga, hypothesis testing, ini udah ada di VBL ya, jadi kalau mau lihat, nonton aja. Terus ada yang terakhir, simple linear regression. Ini yang paling banyak sih. Nantilah ya, itu mah akhir-akhir aja. Ini sumbernya. Oke. Kalau gitu kita langsung mulai aja ya di sampling distribution. Ini kita cuma bahas dua topik aja dan dua-duanya teori. Kita mulai aja. Yang pertama, kita to the point langsung ke standard error of the mean yang simbolnya kayak gini. Ini tuh sigma kecil kan ya, standar deviasi atau kadang disebut juga standar error of the mean-nya ini, of the x bar. X bar kan mean sampel ya, mean sampel. Oke, intinya gini. Kita berangkat dari kalau kita punya populasi isinya n baris, n gede baris ini, kita bisa carikan standar deviation-nya sama mean-nya pakai rumus yang udah tahu. Eh, tahu lah ya kalau itu mah bisa cari aja rumusnya yang simple pokoknya. Terus dari situ kita tuh bisa ngambil sampel kan dari populasi ini. Dari populasi kita bisa ambil sampel, terus kemungkinan sampel berukuran n kecil yang bisa dipilih dari n besar baris ini adalah n besar pangkat n kecil. Nah ini kenapa? Simple aja dijelasin cepat ya. Bentar. Kalau kita punya populasi, misalnya ada 4 orang lah ya, A, B, C, D. Terus kita mau pilih 2 orang sampel dari sini. Kemungkinannya tuh ada 4 pangkat 2. Nah, itu pangkat gitu. Nah itu kenapa? Soalnya kita kan yang kita bahas di sini yang kalau kita ambil kita balikin lagi. Jadi kita bisa ambil pertama kan A, B, C, D pilih salah satu 4. Terus kedua kita bisa ambil A, B, C, D juga 4 kali 4. Ya 4 kali pangkat 2. Nah kenapa kita harus tahu ini? Sebenarnya nggak begitu apa ya, nggak wajib tahu banget, cuman ini bakal ngebantu kita buat ngebayangin ini yang ada akar-akarnya. Oke, terus ini baru kita masuk ke standard error of the mean ya. Ini kita anggap aja gini, standard error of the mean itu artinya standar deviasi dari semua x bar kemungkinan sampel. Nah, kemungkinan sampelnya kan ada segini ya, 4 kali 4 ini. Ini apa aja? Bisa AA, AB, AC, AD, BA, sampai DC, DD gitu kan. Ada 16 ini ya. Ada 16. Nah, ini tuh dari populasi ini misalnya kita mau ambil nilainya. Misalnya
nilai apa ya, IPK aja lah biar gampang. IPK si A 1, IPK si B 2, 3, 4. IPK mereka ini nih. Terus kita cari X bar-nya kan dari si sampelnya. Sampel yang bisa kita ambil ini. Kita si A ini X bar-nya 1, si B ini 1,5. Set, hitung semua. Nah, ini tuh dari semua X bar ini ada standar deviasinya. Jadi sama aja kayak kita punya data lagi yang kayak gitu. Dari sini kita cari standar deviasi. Makanya namanya standar deviasi atau standar error dari mean. Mean semua sampel ini ya, bukan mean satu hal aja. Nah, artinya sampel yang kita pilih dari populasi, meannya akan berdeviasi sebesar ini, standard error of the mean dari si mean populasi. Artinya gini, kalau misalnya ini kan mean populasi 2,5, si IPK mereka ini 1, 2, 3, 4, meannya 2,5. Kalau kita pilih sampel, misalnya ukurannya 2 kayak tadi ya, ukurannya 2 orang. Misalnya kita pilih AC, AC dapat 2. Nah, si sampel ini tuh kita tahu, oh si sampel ini tuh berdeviasi sebesar sekian. Nah, ini nanti kita hitung ya dari sini. Ini N-nya 2. Jadi kalau kita ngambil misalnya gini, ini kan populasi ya. Kita pasti kalau nggak mungkin kita bisa, mungkin sih, tapi jarang kita bisa nge-survey kayak populasi gitu. Kita biasanya ambil sampelnya segini ya kan. Sampel. Dari sini kita dapat X bar-nya. Kan sebenarnya kan kita mau tahunya tuh si populasinya ya, si mu-nya ya. Nah, kita bisa tahu kita punya X bar, si standar deviasi dari X bar ini sekian. Jadi kita bisa prediksi. Misalnya X bar-nya misalnya 2,5, terus standar deviasi dari mean-nya 0,5. Oh, berarti kira-kira si mu-nya ini sekitar 2 sampai 3. Kasarnya mah gitu. Ini teori ya. Kalau misalnya nanti di soalnya disuruh jelasin, ini konsepnya kayak gini, kalian pakai bahasa yang formal kalau bisa mah. Ada yang nggak ngerti? Ada yang mau ditanya? Kalau ngitung ini tahu ya, sigma kecil ini standar deviasi dari populasi, terus n kecil ini size n. Si sampelnya tuh ada berapa banyak. Kalau 2, 2. Semakin besar sampel, semakin kecil ya si ininya, standar error of the mean-nya. Oke, mungkin gitu aja. Kita lanjut. Selanjutnya, sebenarnya kita mau ngomongin central limit theorem ya. Cuman kita berangkat dari sini supaya kita lebih ngerti juga berangkatnya dari mana. Jadi, kalau misalnya kita punya populasi, misalnya kita punya populasinya segini nih, ini populasinya kan, populasi, si populasi ini tuh berdistribusi normal misalnya. Berarti kalau berdistribusi normal kita tahu ya bentuknya lonceng-lonceng gini, ada hubungannya sama Z, ada hubungannya sama standar deviasi, ada hubungannya sama bla bla bla. Nah, kalau misalnya populasi ini berbentuknya kayak gini, sampel yang kita ambil, bentuknya juga kira-kira bakal kayak gitu. Kata si sampling distribution of the mean ini. Nih, buktinya kayak gini. Sampling distribution of the mean dari 500 sampel, ada 500 populasi. Apa? Ya, 5, halnya ini populasi ya. Dari 500 populasi, sampelnya diambil ukuran N. Misalnya dari 500 orang, diambil 32. Yang ini ya. Bentuknya kan kayak gitu kan. Mirip juga sama lonceng-lonceng gitu. Bakal mirip. Ini intinya. Kalau populasi ini distribusi normal ya maksudnya. Kalau populasi berdistribusi normal, ini X bar ini sampling distribution of the mean-nya akan berdistribusi normal juga. Untuk sekarang kita ngomong berdistribusi normal pakai ini disnorm aja biar cepat. Paham lah ya? Jadi kalau kalau populasinya lonceng, sampelnya kemungkinan lonceng juga. Oke, kita lanjut akhirnya ke central limit teoremnya. Kita lihat dari yang kiri dulu aja ya. Dari yang kiri, kita tuh punya 3 populasi misalnya. Ada populasi yang bentuknya lonceng, ada populasi yang bentuknya lurus gini, ada yang eksponensial turun gini ya. Kalau yang lonceng mah kan kita udah tahu ya dari sebelumnya.
Kalau misalnya populasi lonceng, sampel juga biasanya lonceng. Kita lihat gini, mau n-nya berapapun, kira-kira mah bakal lonceng. Untuk si sampel distribution of X bar. Kalau populasinya penggaris gini, blok gini, awalnya tuh dia nggak lonceng, tapi lama-lama lonceng juga, seiring bertambah n-nya, sample size-nya. Artinya, belum ya, yang ketiga dulu aja, kita lihat lagi. Ini kan eksponensial turun, n-nya 2 belum lonceng, tetap lama-lama lonceng. Nah ini artinya kalau n-nya besar, kan awalnya itu populasinya belum lonceng. Kalau n-nya besar, semakin lonceng. Nggak peduli populasi awalnya nggak gitu, nggak lonceng atau gimana. Beda sama yang di sini ya, kalau lonceng kan fix lonceng. Kalau ini nggak lonceng, kalau n besar bisa lonceng. Kita lihat dari sini. Kalau populasi nggak distribusi normal, X bar akan mendekati dismorph kalau sampel size besar, alias N lebih besar dari 30. Ini aturan aturan jempolnya ya. Eh, nggak ketat-ketat banget, cuman anggap aja N lebih besar dari 30, sampel size besar. Artinya kita bisa tahu standard deviation dari X bar-nya bakal kayak lonceng juga. Kalau ini sih baca aja ya. Ini intinya sih ini sih. Cuman kalau disuruh ngejawab, balik lagi, pakai bahasa yang sopan, bahasa yang benar, bahasa yang formal dan logis. Nah, ya kalau mau ngelihat lagi nih si bagian ini, before after-nya. Kalau populasi distrik normal, sampai distribution of the mean mendekati distrik normal. Kalau yang enggak, populasinya enggak disnorm, X bar tetap mendekati disnorm kalau sampel size besar. Kalau kecil gimana? Kalau kecil kayak gini, belum tentu lonceng, tapi mirip-mirip juga sih ya. Ini segitiga kan lonceng yang apa ya, lonceng yang tajam. Oke, terus apa konsekuensi dari central limit theorem ini? Apa gunanya? Ini tuh jadi landasan banget buat di materi probabilitas. Nah, kalau di sini tuh kita bisa, gara-gara teorema ini, atau berkat teorema ini, kita bisa pakai ZZ-an ya. Soalnya ZZ-an kan distribusi normal, yang lonceng-lonceng gitu. Di populasi distribusi normal maupun bukan distribusi normal. Kalau dari sini kita taunya lonceng, kita bisa pakai Z sampelnya. Kalau dari sini lonceng, nggak lonceng, bisa pakai Z asal N-nya gede. Paling gitu aja sih buat teori yang pertama gini. Oke, udah 10 menit kita ngomongin bab yang ini. Ada yang mau nanya dulu nggak? Oke, nggak ada ya. Baik lagi, sekali lagi di review, intinya ini. Intinya yang ini, intinya yang ini juga. Oke, kita lanjut ke bab yang kedua di sini. Kita cuma ngitung, kan nama babnya ada chat. Oke, oh itu mah buat yang itu ya. Oke, confidence interval estimation. Yang kita bahas ini confidence interval estimation for the mean atau mean-nya. Untuk sigma yang diketahui dan sigma tidak diketahui. Sigma itu apa sih? Sigma itu standar deviasi populasi. Coba kita lanjut. Oke, ini langsung to the point ke rumusnya. Jadi, confidence interval estimation for the mean itu artinya kalau kita punya sampel, kita bisa perkirakan mean populasinya. Coba kita gambar bentar ya. Kita punya populasi gede ini, kita ambil sampel, kita bisa perkirakan mu-nya dari si X bar ini, gitu ya. Terus ada dua versi. Pertama, sigmanya diketahui, sigmanya artinya yang di sini ya. Ininya diketahui pakai Z table, soalnya udah pasti lonceng, ya kan? Oke, kalau yang nggak diketahui, ini nggak diketahui, kita pakainya S. S itu apa? Standar deviasi sampel yang kecil ini. Sama aja kita bisa estimasi valid gak validnya mah belakangan ya. Yang penting kita estimasi dulu. Ini rumusnya. Ada rumus satu lagi, cuman intinya mah sama aja. Nah, ini dikasih juga kalau mau ngerjain tapi males ngeliat Z table bisa dari sini. Confidence persen itu bukan alpha ya. Alpha itu yang satu min confidence persen.
Nanti dibagi 2, pokoknya mah ini udah dapat. Tinggal diganti aja ini. Oke, terus kalau udah ngitung ini, kita kan dapatnya kan misalnya ini deh. X barnya misalnya sebuah angka 5 misalnya. Plus minus ini misalnya pakai yang 1,96 bla 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 bla. Dihitung akhir-akhirnya dapat angka misalnya 1. Kalau udah gini, ngapain kita? Nggak tahu ya intervalnya. Interval itu kan sebuah range dari sekian sampai sekian. Itu namanya interval. Ini range-nya apa? Ya, kalau kita masukin ini bisa dapetin ya 5 plus 1 sama 5 min 1. Ini adalah si titik kritisnya, si poin-poin pentingnya atau intervalnya. Jadi kita bisa nulis nanti mu-nya itu berada di antara mereka. Cara matematisnya gimana? Pakai tanda gini ya. Ini 5 tambah 1 6 kan? 5, oh ya sorry. Berarti kebalik ya. Gini deh. Ini 5 kurang 1. 5 kurang 1 4 ya, waktu saja. 4, 5 tambah 1 6. Jawabannya yang kayak gini nanti. Tapi kalau warnanya sama, soalnya males ganti warna sih, lama. Oke, yang ini juga sama. Nanti dapat bla 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 bla. Hasilnya gini juga, interval. Bagusnya gini, cuman sama aja. Oke, ini rumus doang. Mungkin kita coba latihan aja ya. Oke, ini soal yang sigmanya udah diketahui. Kita baca dulu soalnya ya. Ada sebuah pabrik memproduksi CFL. Pengen mengestimasi mean dari si CFL-nya. Manufaktur ini standar deviasinya 1000. Standar deviasi 1000. Random sampel dari 64. Artinya ada 64 sampel yang diambil. Maksudnya sampel yang diambil size-nya 64. Terus mean dari sampel itu 7.500. Ini X bar. Nah, di sini kita tahu sigma kan ya. Kalau kita balik ke rumus, kita tahu N X bar sigma. Kita tahu N X bar sigma. Ini udah masuk sini, ini masuk sini, ini masuk sini. Tinggal cari ini, kita bisa langsung hitung ya, masukin ke rumus doang. Oke, berarti di sini ada rumusnya sih. Nah, kita kalau mau ngitung yang B dulu juga boleh sih, kalau biar nggak pusing di awal. Kita langsung masukin aja ya. Di sini kan 7.500 main sampel X bar plus minus Z alpha per 2. Kalau di sini tingkat kepercayaannya 95%. Berarti Z alpha per 2-nya berapa? Kita lihat di sini 95%. 1,96. Masukin aja 1,96. Terus ini sigmanya juga udah tahu 1000 ya. 1000 dibagi akar N. N-nya 64. Akar 64 langsung aja deh. 8 ya. Ini kan sebenarnya nggak boleh pakai sama dengan juga ya. Soalnya ada dua tanda ini. Kita hitung satu-satu aja. Ini kita tulis ulang. Plus minus. Terus ini kita hitung. Berarti 1960 per 8. Itu kira-kira bakal dapat 250, 245. 245. Berarti kita dapat ininya. Ini adalah 7.500 kurang 245. Yang di sini 7.500 kurang 245. Di sini 7.500 tambah 245. Ya, nggak cukup. Ya, gitu ya. Nanti dihitung aja di sini mah. 7.745. Kalau di sini 55.142. Dapat segini. Yang B beresnya sampai sini. Kalau mau nilainya, kayaknya nilainya gede kalau rapi sih ya. Jadi ini nurun ke sini, habis itu turun ke sini dan samping-samping kayak gini. Oke, terus kita yang A sekarang. Apakah perlu diasumsikan populasi berdistribusi normal, lonceng ya? Apakah perlu diasumsikan lonceng supaya B valid? Kira-kira perlu nggak kita asumsikan populasinya berdistribusi normal?
Boleh nembak aja di chat, iya atau enggak. Boleh. Boleh berarti perlu diasumsikan ya. Iya, cenah. Soalnya kalau, oh oke. Ya benar ya, yang Dimas yang benar. Dan udah ada Y-nya juga. Sebenarnya boleh-boleh aja kita asumsikan, cuman nggak perlu sih. Supaya B valid nggak perlu. Soalnya B udah pasti valid di sini. Bentar ya. Kalau kan tadi kita ngomongnya gini, kalau lonceng, sampel pasti lonceng. Kalau populasi lonceng, sampel pasti lonceng. Terus kalau populasinya ngaco, sampel lonceng juga. Kalau n lebih besar atau lebih besar sama dengan 30, kalau sampelnya gede ya, ini kan sampelnya gede, dan kita pakai Z-Z-an di sini, berarti kita bisa langsung gini. Berarti perlu ya, kita ganti warna dulu bentar. Perlu, karena yang kata Dimas tadi, N lebih besar 30, kita udah tahu sigma, pasti, nggak pasti juga sih, kemungkinan besar, S juga, bukan S ya, X bar juga lonceng. Jika ya, apakah asumsinya benar? Enggak ya. Kita kan tidak, oh ya, tidak perlu ya, sorry. Tidak, sorry. Jika ya, ini nggak usah dijawab berarti. Tidak, sorry. Saya masih bingung cara tahu populasi itu distribusi normalnya itu dari soal gimana? Apakah ada ciri-cirinya? Nanti kita bahas di soal yang kedua. Nah, jawaban singkatnya, kita nggak bakal bisa tahu populasi itu berdistribusi normal atau enggak. Nggak mungkin kita bisa, mau gimana pun kita nggak akan tahu. Ada namanya normality test. Itu dari sampel kita mau ngetes nih, apakah populasinya kira-kira normal. Itu juga belum tentu ya, soalnya kan kita cuma bisa bilang pakai yang itu derajat apa tingkat kepercayaannya 95%. Berarti masih ada kemungkinan kalau populasi itu nggak distribusi normal. Kita nggak bisa tahu sebenarnya mah. Cuman karena tingkat kepercayaan ini namanya estimasi, bisa ngebantu kita di buat ngambil suatu kesimpulan. Kita lihat nih di yang C. Di yang C ini kita bisa ambil kesimpulan dari estimasi. Apakah perusahaan tersebut cocok untuk mengklaim bahwa CFL mereka dapat hidup selama 8.000 jam? Kita dapatnya ini kan, ini. Cocok nggak dapat apa ngeklaim kalau 8.000 jam? Nggak ya, nggak cocok. Nggak cocok kenapa? Soalnya kita kan kira-kira apa ya? Kita tuh dapat dari sini kita bisa bilang gini, kita 90% yakin kalau mu-nya di antara sekian, ya kan? Tapi kalau perusahaan itu ngeklaim 8.000 ya nggak cocok, soalnya 95% bakal di antara ini, ya kan? 8.000-nya jauh di sini. Kalau bayangin aja kalau kita punya apa ya, ini kayak range-nya 0 sampai 8.000, kita tuh cuman segini hidupnya kira-kira. Masa kita klaim 8.000? Kan jadi overstatement ya. Kayak apa ya, ngomong doang lah gitu. Istilahnya mah promosi banget, promosi palsu gitu. Saya nggak cocok. Tapi boleh nggak? Boleh-boleh aja ya, terserah perusahaan. Tapi yang nggak etis aja. Tidak, karena bla bla bla. Tadi udah diomongin. Lanjut ke yang D. Ya benar, Fabian. Untuk C, bagaimana kalau standar deviasinya diganti 100 hour? Kira-kira gimana? Bagusnya mah ngitung ya. Cuman kita bisa kira-kira nih. Kalau standar deviasi diganti 100 hour, cocok nggak ngeklaim 8.000 jam? Lebih kecil lagi, 100/8 lebih kecil kan? Iya, jadi range yang kita dapat tuh kira-kira gini. Mu-nya itu, tadi kan ini kita dapat 245.
Kalau ini diganti 100, 24,5 dong. 24,5, range-nya makin kecil lagi. Kalau seandainya kita punya si garis tadi, awalnya segini kan. Kalau kita ganti 100 jam, makin kecil segini. 8.000-nya makin jauh. Range-nya cuma segini. Tetap aja. Jadi sama aja lah ya. Pakai bahasa kalian aja. Sama aja. Sama aja nggak valid. Maksudnya nggak boleh ngeklaim kayak gitu. Boleh, cuman nggak etis. Yang E. Untuk C, bagaimana kalau tingkat kepercayaan 90%? Kita bisa lihat di sini. 90%. Si Z-nya makin kecil kan ya. Z-nya makin kecil, berarti range-nya makin kecil juga. Ini anggapannya kalau ini kecil, ketat. Kalau ini besar, longgar ya. Kalau ketat kan makin dekat ke si 7.500-nya. Range-nya jadi makin kecil. Segini doang. 8.000 misalnya di sini. Sama aja berarti. Iya, logik ya. Tapi kalau ujian mah jangan terlalu logik ya. Kalau bisa yang lengkap. Jangan logik banget gitu. Jangan logik doang. Oke, paling segitu aja buat yang sigmanya known. Kita lanjut ke soal yang kedua. Kita baca, oh ada yang mau nanya dulu nggak sebelumnya? Bastard sangat tricky, kebanyakan rumus bingung pakai yang mana. Iya sih, kita harus tulis aja ini. Kayak di soalnya kan kita tahu di sini. Eh, kita punya N, kita punya X bar, kita punya sigma. Kira-kira ngapain? Kita cari aja rumus yang masuk ya. Oh ini mau masuk nih, bisa nih kita masukin. Walaupun kita nggak tahu ini rumus apa, kita masukin, dapat angka tiba-tiba. Jangan-jangan angka itu benar. Ternyata benar. Bisa juga gitu. Sambil nunggu azan, kita istirahat bentar lah ya. Sambil baca soal ini, silakan. Oke, kita lanjut aja lah ya. Di sini soalnya mungkin udah pada baca, kita baca lagi aja. Ada 28 mahasiswa LC75. Dipilih secara acak, artinya 28 mahasiswa ini adalah sampel. Dan ditanyakan berapa jam bermain sosmed dalam 5 hari terakhir.
kita dapat datanya. Artinya 28 ini ukuran sampel ya, alias M kecil. Terus kita punya datanya. Kalau kita punya data, kita pasti bisa cari ini. X bar sama standar deviasi dari si sampel. Langsung cari aja ya, gini mah. Nggak diajarin lagi, soalnya kayaknya udah pada tahu juga. Ini mah tinggal jumlahin semuanya bagi 28. Ini standar deviasi biasa, cuman ini N-1 jangan lupa. Oke. Terus kita coba hitung aja lah ya, yang B dulu. Cari interval estimasi mean populasi dengan tingkat kepercayaan 95%. X bar kita punya 16,39. Plus minus, T-nya belum ada, nanti aja. 6,65 aja per akar N, akar 28. Terus kita kan nggak tahu ya si T-nya ini apaan ini T. Nah ini tuh ada namanya tabel T-student. Kita bisa lihat dulu di sini ya. Bentukannya tuh kayak gini, mirip sama Z table, cuman ada degrees of freedom, maksudnya ada baris, ada kolom ya. Kalau Z kan baris kolomnya sama-sama nilai. Jadi ini ada dua nilai yang perlu kita masukin ke tabel. Ada si degrees of freedom atau DF. Ini adalah N-1. N-nya apa tadi? Besar sampelnya ya. Tadi sampelnya ada 28. Kurang satu aja. 27. Berarti kita bakal ngeliat baris yang ini. Baris yang 27. Nah, ininya gimana cara bacanya? Tadi kita 95% lah ya. Gimana kalau kita lihat yang ini? Salah ya. Soalnya dia ngomong cumulative probabilities. Review singkat aja, 95%. Kalau kumulatif berarti one tail. Berarti nggak boleh pakai yang ini. Berarti kita pakainya yang two tail, alias alpha bagi 2. Ada yang chat, oh ya. Ini t-table dari itu ya, dari buku juga ada sebenarnya. Nah, kita tuh harus lihat yang two tail-nya. Two tail-nya itu gimana caranya? Gini aja. Kalau kita punya derajat kepercayaan, kita satu kurang si derajatnya. Kalau derajatnya tadi 95 kan ya. Satu kurang, kalau di persen kan 0,95. Itu kan yang gini aja. 100% kurang si tingkat kepercayaan TP aja lah ya. 100 kurang 95%. Dapat 5%. Ini adalah alfa. Kita mau alfa per 2. Berarti 5% bagi 2. 2,5%. Ini 2,5%. 2,5 per 100. Tapi ini masih begini ya. Kalau kita mau iniin lagi 0,25 per 10. Satu kali lagi 0,025 per 1. Berarti kita lihat yang ini. Untuk upper tail areanya. Ini. Kita turun tadi ke 27. Set, dapat ini. Ini ya. 2,0518. Kita balik lagi. 2,0518. Oke. Nah, ini nanti dihitung. Pakai kalkulator aja lah ya. Kayaknya nggak apa-apa sih. Atau pakai Excel. Kalau dihitung dapatnya di sini sih 2,58. Tadi ngitung nggak tahu apa salah. Oh, bentar ya, Bian. Kita lanjut ini dulu aja sampai beres. Jadi kali gini ditambahin sama dikurangin dapat dua angka 13,81 sama 18,97. Ini adalah mu-nya di antara ini. Artinya kita bisa dengan PD 95% kepedean kita bisa ngomong kalau mean populasinya ini. Oke, buat yang ngejawab yang tadi ya. Gimana cara bacanya upper tail atau kumulatif? Pokoknya kumulatif mah one tail. Artinya kalau T alpha ya, kita T alpha per 2 maunya. T alpha per 2. Kumulatif kan gitu ya, dari belakang sampai sini. Ini diarsir semua.
kita maunya tuh yang gini. Yang gini. Kan range kan. Ini nggak diarsir, ini nggak diarsir. Maunya yang gitu. Kalau nggak mah, ya pakai yang ini tadi. Pakai ini ya. Ini aja kita baca yang ini aja. 100% dikurangi persen sesuatunya. Dapat kan 5%. Nah, 5% itu ternyata alfanya. Alfanya kita bagi 2,5%. 2,5% didesimalkan, dapat yang ini. Baca yang upper tail aja. Baca yang ini juga nggak apa-apa. Intinya mah kan kita punya angka 0,025. Kalau nggak yang 0,025 berarti 1 kurang 0,025 ya sama aja. Upper tail area ini artinya gini. Kita punya kita punya lonceng, kita punya titik kritikal. Upper tail area itu adalah yang kecilnya. Upper tail namanya juga ekor ekor atas. Kumulatif itu adalah yang kebalikannya aja, gitu kan. Kenapa sih kita dapat kita pakainya alfa per 2? Soalnya kalau alfa kita dapatnya segini semua. Kita alfa per 2 supaya dapatnya yang tengah-tengahnya. Oke, balik ke soal ya. Berarti kita udah nggak akan ngelihat lagi ini. Tabel ini udah nggak dipakai. Kita udah ngitung. Oke, jangan lupa ya yang dimasukin itu derajat kebebasan bukan n-nya. Ini n-1 jangan lupa. Kasih warna deh. Ini juga kasih warna deh. Nah, gitulah. Oke, yang B berarti kita udah dapat. Kita balik ke yang A. Apakah perlu diasumsikan populasi berdistribusi normal agar B valid? Gimana nih? Perlu nggak? Perlu. Yang lain? Perlu juga katanya. Kira-kira udah pada ngerti lah ya. Selain karena N-nya kecil, alias N kurang dari 30, kalau kita mau pakai distribution di mana-mana, kita perlu asumsikan populasi berdistribusi normal. Oke, walaupun n-nya kadang n-nya gede juga dipaksa pakai t-dis, kita tetap aja lah cari aman asumsikan populasi berdistribusi normal. Kecuali kalau kalian udah ngecek lagi, lah itulah nantilah ya kita bahas nanti aja. Nah, kenapanya itu ya itu ya. Oh ya, berarti kita sekarang bahas itu. Ya kan? Ya. Apakah asumsinya benar? Apakah populasi berdistribusi normal? Tadi yang Bian tanyain, kita nggak bakal pernah tahu ya populasinya berdistribusi normal atau enggak kecuali dikasih tahu di soal. Jadi artinya kita asumsinya benar atau tidaknya kita nggak bisa ngecek kecuali pakai normality test. Tapi kita bisa perkirakan caranya, sampelnya kita plot pakai box plot boleh atau enggak pakai yang lonceng-lonceng ini. Kalau misalnya sampel kita skew kiri atau skew kanan, berarti sampel kita jelek ya, sampel kita nggak berdistribusi normal. Berarti kemungkinan besar populasinya nggak berdistribusi normal juga. Karena gini kan, kalau populasi lonceng, sampel kemungkinan besar lonceng. Kalau sampel gini, P kemungkinan juga bukan lonceng, kemungkinan bukan lonceng ya. Tapi pasti ada kemungkinan, selalu ada kemungkinan kalau dia lonceng. Artinya kita di sini bisa bilang aja, kalau ada soal gini ya, di materi ini, kita bilang benar setelah kalian udah bikin ini ya apa kayak gini-gini. Kalau misalnya tidak, bilang tidak karena sampel skew kiri atau skew kanan atau ada outlier. Outlier itu apa? Outlier itu kalau di sini tiba-tiba jadi 29 mahasiswa, ada yang 100. Nah, ini kan outlier kan? Berarti nggak berdistribusi normal. Gitu aja. Kalau kira-kira bentuk lonceng, bilang ya. Mungkin ini nggak akan ditanya, cuman kalau ditanya gitu. Beres ya. Kita ke C sekarang. Apakah mungkin mean populasi lebih besar dari 18? Kita punya range-nya ini, mean-nya
13,81, 18,97. Gini ya. Kita kan mainnya di sini, main populasi. Mungkin nggak lebih besar dari 18. 18 itu di sinilah ya. 18. Mungkin nggak? Mungkin. Mungkin ya, soalnya ini kan masuk sini ya. Oke. Y aja. D, apakah mungkin main populasi lebih besar dari 19? 19 di sini ya. Mungkin nggak? Enggak, kata Bian. Yang lain? Enggak, kata Florence. Kata Dimas juga enggak. Ada yang merasa iya enggak? Enggak ada ya. Sebenarnya jawabannya Y juga, mungkin-mungkin aja. Soalnya kita kan cuman PD kita tuh, tingkat kepedean kita 95%. Kita nggak bisa 100% yakin kalau pasti ada di sini, mainnya nggak mungkin. Nggak pasti maksudnya. Kita cuman pede 95%. Masih ada ketidakpedean dalam diri kita. Artinya kita nggak bisa ngeklaim mungkin tidak mungkinnya. Ngerti nggak? Kalau ngerti, kita udah beres sih materinya sampai sini. Ada pertanyaan buat soal ini? Kemungkinan sama si tingkat kepercayaan kita cuman ya kita nggak 100% pede. Kan kita nggak tahu populasinya. Jadi kalau N kurang dari 30 pasti pakai tabel T. Kalau N kurang dari 30 dan kita punya sigma mah nggak usah pakai T. Pakai Z juga bisa. Kan kita di sini mah belajarnya yang sigmanya yang kita lihat, bukan sih sampel size-nya. Mau N-nya 1 juga, walaupun ngaco gitu, kita harus tahu. Ya, 1 mah udah tahu sigmanya ya. Kalau misalnya, enggak. Kalau sampelnya yang diambil cuma 1, kita juga harus cek lagi. Sigmanya kita tahu atau enggak. Tergantung sigma ya. Cuman ada yang bilang gini, kalau misalnya populasi kita, apa ya, ini mah logika aja ya. Kalau populasi kita 100, kita ambil sampel 99. Ya ini mah udah mewakili pisan ya, pakai Z juga nggak apa-apa kita mah. Walaupun walaupun sigmanya kita nggak tahu nih, kita hitung aja sampel si standar deviasi sampel kan mirip. Logikanya gitu. Cuman ini mah nggak ya, intermezzo aja. Nggak mungkin ada soal gini terlalu tricky. Oke, beres ya. Mungkin dari awal gitu nggak ada yang nanya. Kalau nggak ada, oke. Udah 40 menit juga. Kita sudahi. Selanjutnya masih ada sih, bukan disudahi. Selanjutnya masih ada simple linear regression, yaitu materi terakhir. Kalau kita lihat di sini, poinnya 50% ya. Jadi tolong disimak penjelasan dari Ardika nanti. Oke, segitu aja. Dika, udah siap, Pak? Siap. Oke, gue stop share. Oke, thank you semua. Lanjut. Oke, udah kelihatan ya layarnya ya? Sudah. Aman. Sorry, gue salah pakai yang ini. Nah, soalnya yang ininya kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan, Dik. Kelihatan. Oke. Nah, jadi di sini kita akan ini ya, terima kasih sebelumnya ya ke Bapak Danzel, Bapak pendidikan kita yang udah ngejelasin tadi. Nah, sekarang kita bakal bahas linear regresi. Di mana ini tuh agak tricky juga ya, agak susah juga. Saya juga agak try hard dan agak speedrun juga ya pelajarin ini. Sama ini juga besar ya, pengambilan nilainya hampir 50% dari si bapaknya sendiri. Oke, kita langsung aja ke materi ya. Nah,
Jadi di sini tuh ada, bentar, di hide dulu ya. Nah, jadi di sini tuh ada model regresi, di panel A itu ada positive linear relationship, di mana ketika Y-nya ikut naik dan X-nya juga ikut naik, maka si trennya itu juga sama-sama naik gitu. Makanya dibilang positive linear relationship. Lalu di panel B itu ada negatif. Ini justru kebalikannya. Ketika si Y-nya naik atau si Y-nya bertambah dan X-nya ikut bertambah, si tren ini bakal turun gitu. Lalu selanjutnya juga ada di panel C, jadi no relationship ya, jadi nggak ada keterkaitan antara X dan Y. Nah, kalau yang panel D, E, dan F itu sama, hanya saja dia ada curve ya, ada lengkungan di situ ya, ada tren yang membentuk huruf U. Lalu selanjutnya di sini, nah ini regresi linearnya tuh yang tadi udah dijelasin ya, sama tuh kan, saat si X naik, ini yang positif ya, X naik berubah, Y juga ikut berubah, itu tuh naik trennya. Nah di sini persamaan non regresi linearnya, Y sama dengan A tambah B kali X. Nah jadi kita bisa lihat ya, Y itu adalah prediksi value-nya dari observasi I, lalu X itu value-nya dari observasi si I, lalu A itu sampel dari Y, yang B itu adalah slope gitu ya. Nah, di sini persamaan regresi linear itu kita nyari Y, kita nyari Y itu gimana caranya? Jadi pertama-tama itu kita harus nyari dulu B-nya. Ini memang agak ribet ya, agak memusingkan gitu ya, si rumus-rumusnya tuh. Tapi ini kita sebenarnya ada di slide selanjutnya. Pokoknya kita cari B dulu. Nah, baru nanti A-nya dapat kayak di slide selanjutnya nih. Nah, ini nih. Jadi mungkin nanti ya, mungkin ya, nggak tahu juga. Tapi nanti tuh ada table ya yang nunjukin itu total N-nya atau total keseluruhan datanya. Lalu ada profil customer itu kita bisa bilang X. Lalu annual sales itu prediksinya ya di si Y gitu. Nah, kalau yang ini sendiri sorry. Nah, kalau yang ini sendiri itu kita harus nyari sendiri ya. Ini gampang kok, tinggal X kuadrat berapa, hasilnya nanti 13,69, Y-nya juga kuadrat berapa, lalu ini X-nya ya, tinggal X dikali Y-nya aja. Oke, nah di sini langsung lanjut kita cari B. Nah, B itu kan sesuai yang tadi ya rumusnya, itu SSXY dibagi SSX. Nah, simpelnya gini aja deh, kita langsung ke langsung ke hitungannya aja. Kayak misalnya gini, sigma XY itu total ya, totalnya total dari X dan Y ya, perkalian X sama Y. Kalau misalnya saya ada yang salah, bolehlah koreksi-koreksi, soalnya juga ini agak tricky juga gitu ya, agak ribet juga. Nah, total si X itu kan kita udah dapet nih 382,85. Lalu dikurang dengan si sigma X. Sigma X-nya itu jumlah total dari si X-nya doang. Ya, jadi udah ditambah hasilnya itu 52,9. Lalu sigma Y-nya itu total juga sama, total dari si Y-nya juga. Nah, per N itu adalah jumlah total dari si datanya gitu ya. Kalau di sini kan kita bisa lihat itu ada 14 data ya. Nah, jadi ini tinggal 14-nya. Terus kita kalkulasiin ya, bla bla bla, hasilnya 382,85 dikurangi 350,65142. Nah, SSX ya itu udah ketemu tuh, 32,19858. Baru kita nyari, karena kita masih nyari B ya, kita cari SSX-nya. SSX-nya itu tinggal jadi
total X kuadratnya, sigma X kuadrat ini, itu totalnya. Itu kan 215 ya, tuh. Ini kan, ini total si X kuadrat ya. Nah, total dari si X kuadrat ini dikurangi dengan jumlah X kuadrat per M. Jadi kita langsung ya kita bisa dapat ya. Ini total X2-nya kan, ini X2 nih. Ini X2 X kuadrat, sorry. X kuadrat. Ini juga kita dapat dari total X ya. Total X-nya. Kuadrat per jumlah N ya. Jumlah N itu kan 14 tuh. Jadi kita udah dapat ya. 21541 dikurangi 199,8864. Ini udah dapat nih ya. Kita udah dapat itu 15,52358. Nah, si B udah dapat nih. Si SSQ-nya udah dapat nih. Tinggal kita bagi nih antara si total ini ya. Total ini dibagi dengan total ini. Nah, ini kita juga udah dapat ya. Jadi sebenarnya gampang, kalian boleh SSS dulu lah gitu ya. Di screenshot dulu boleh. Dan kalau misalnya nantilah paling dikoordinasiin PPT-nya bisa dibagiin atau enggak gitu ya. Nanti saya koordinasiin lagi lah, gampang. Nah, ketika B udah dapat, otomatis kita bisa nyari A. Karena kita saat nyari A itu adalah ada rumusnya itu A sama dengan itu Y bar dikurangi B X bar gitu kan. Nah, dan ini kita udah dapat si B-nya. Nah, kita lihat nih cari A-nya itu gimana sih. Jadi nyari Y bar itu kita tinggal cari si prediksi total prediksinya si Y 92,8 itu udah ada nih. Ya, ini kan udah ada. Sorry, mau interupsi dulu. Itu ya itu bukan prediksi, itu tuh itunya data aslinya Oh maksudnya. ya, data aslinya. Kalau ya prediksi tuh kita ini nyari tuh, yang Y1-nya yang ini ya. yang kalau data prediksi itu yang ini nih. Yang nah, ini, ya sorry salah. Ini kita udah cari nih ya, udah cari si Y-nya yang udah ada di atas ya di table. Lalu dibagi dengan totalnya si N. Kita udah dapat juga di sini kan, udah gampang tuh kan, kalian nggak usah ngitung-ngitung terlalu ini. Nah, lalu kita nyari X barnya itu sama kayak kita nyari Y. Tapi bedanya ini kita pakainya yang X ya, total si X-nya sendiri. Sorry. Total X-nya sendiri. Ya kehapus, sorry ya, kehapus. Nah, udah dapat juga, setelah dapat baru kita kalkulasiin. Nah, kalkulasinya ya tinggal masukin aja nilai-nilainya kan. Nah, udah dapat nih si A-nya itu berapa. Hasilnya adalah minus 1,2088265. Nah, baru kita nyari prediksinya ya, yang tadi udah dikoreksi. Makasih Bapak Uki ya. Jadi kita udah dapat nih A-nya itu kan minus 1,2088265 ditambah dengan si B-nya. B-nya ini ya. B-nya ini lalu dikali X. Nah, fungsi ini kita buat nyari Y prediksi nih. Y prediksi itu misalnya di sini nggak ada misalnya nggak ada 4 ya. Di sini kan nggak ada 4-nya. Itu nggak ada 4. Itu nggak ada 4 gitu. Nah, kita tinggal cari, jangan lupa perkalian dulu ya. Misalnya si A-nya itu minus 1,2 ini lalu ditambahin sama B dikali X dulu, jangan lupa dikali X dulu. Yes. Dikali sama si X dulu. Agak ribet. Nah, gini aja deh. Bulatan aja. Nah, misalnya nih ya, kita pakai kalkulator juga nggak apa-apa lah ya. Misalnya kita nyari angka 4. Kalkulatornya kelihatan nggak sih? Kelihatan ya? Kelihatan gitu. Oke. Nah, jadi misalnya nih,
kita bisa misalnya 2,07417 dikali dulu dengan 4 ya, kita misalnya nyari yang profil customernya yang 4 gitu ya, 4 tok gitu ya, 4 doang. Itu dikali dengan 4, dikali sama 4, baru karena ini kan minus nih. Si A-nya itu kan minus. Si A-nya itu kan minus. Si A-nya itu kan minus ya. Nah, ini kita bisa langsung kurangin aja. Dikurang sama 1,2088265. Nah, jadi kita bisa dapat nih prediksi Y-nya itu ya. Nah, ini kan prediksi ya, belum tentu 100% juga gitu. Sama itu kita bisa tahu bahwa prediksinya itu 7,087 gitu. Nah, itulah fungsi untuk nyari ini semuanya ya, fungsi-fungsi buat nyari rumus-rumus buat nyari ya prediksi gitu. Tapi kadang juga bisa agak tricky juga emang ya, yang tadi udah dikasih tahu bahwa ini tuh tricky gitu ya. Tricky. Lalu next ya, materi selanjutnya itu ntar. Nah, ini rekapnya ya. Jadi langkah-langkah membuat persamaan regresi linear sederhananya gini. Jadi yang pertama kita harus pakai dulu itu, yang kita harus pakai itu buat tabelnya dulu, bikin tabelnya aja dulu kayak gini ya. Dari variabel X-nya, variabel bebas itu si X-nya, terus juga ada si Y-nya ya, variabel tidak bebas ya. Terus ini X kali Y, lalu ini juga X kuadrat. Nah, kalau misalnya ini nanti nggak tahu ya apa nanti disediain atau enggak ya, yang X-nya doang tuh nggak tahu sih, belum ini juga gitu ya latihan soalnya. Nah, udah nih kita udah bikin table, baru nih kita cari konstanta B-nya. Ya, konstanta B itu kayak gini deh. Rumusnya tuh kayak gini gitu. Si SSXY yang tadi ya sama dengan per SSX. Nah, ada yang simpelnya ada gitu ya. Yang simpelnya ada nih. Ini yang simpelnya tuh kayak gini. Nah, ini simpelnya. Jadi nggak usah ada perperan gitu. Kalau misalnya dibayangin sih tinggal kayak gini aja misalnya. N dikurangi per contoh, ini namanya contoh. Misalnya 1X per N dikurangi 1 per X. Nah, ini tinggal dipindahin aja ke sini. Jadi si bentukannya cuma tinggal XN dikurangi 1. Ini simpelnya kayak gini ya, biar nggak ada perperan gitu, biar nggak gampang bingung gitu. Ini XN, ini 1 juga gitu. Ini ya kayak tinggal pindah-pindah gitu ya, kayak pelajaran SMP kali ya, SMP SMA lah ya, tinggal dipindah-pindah aja gitu. Nah, ini bentuk sederhananya, bentuk simpelnya yang lebih gampang, enak dihitung tuh kayak gini. Udah dapat nih kita si B, lanjut kita nyari konstanta A-nya yang tadi udah ditunjukin juga gitu. Nah, nanti bisa lah ya si PPT-nya di ini dikasih tahu juga. Dan ini dapat N itu jangan lupa ya, N itu jumlah datanya. Tadi kan 14, berarti di sini juga 14. Lalu baru kita nyari ya, membuat persamaan regresinya atau ya prediksinya sesuai yang tadi juga yang udah dijelasin gitu ya di slide sebelumnya. Oke, kita lanjut ya ke, nah ini apa tuh? Ini lanjut ke menghitung variasi dalam regresinya. Nah, ini juga agak bingung ya, saya juga, cuman yang ini yang Bapak jelasin tuh kayak gini gitu. Nah, untuk cari SST-nya itu atau total sum of square-nya itu sama dengan SSR per SSE. SSR ditambah SSE, sorry. Nah, jadi kayak gini ya, si rumusnya bisa di SSS dulu lah ya. Boleh SS, enggak saya ini dulu. Boleh lah ya di SS dulu. Ini juga agak nggak tahu bakal kepake banget atau enggak juga, nggak tahu juga sih. Tapi boleh di screenshot dulu. Udah ya, langsung next aja gitu kan.
Nah, ini kita nyari koefisien determinasi atau R pangkat 2 gitu ya. R pangkat 2 tuh tinggal SSR dibagi SST. Nah, ya, yang makanya kita harus cari dulu ya SST-nya gitu. Materi lanjutannya gitu. Nah, ini formulanya tuh ya kayak gini aja gitu kan. Saya juga agak bingung juga, tapi gimana ya? Pokoknya kalau yang setahu saya sendiri, kata yang Bapak tuh kita harus ngerjain emang benar-benar manual ya, kita harus tahu gitu loh, rumusnya kayak gimana, nggak bisa langsung juga gitu ya. Apa di luar sana ada rumus yang lebih cepat, tapi ya Bapak mintanya harus manual gitu ya, emang banyak dan pusing juga gitu. Jadi nyari R-nya tuh kayak gini aja nih. Si R pangkat 2 tuh tinggal sigma Y itu ditambah dengan B dikali sigma X kali Y gitu. Dikurangi Y-nya tadi ya, jumlah si Y-nya itu pangkat 2 per N gitu. Lalu per dibagi lagi itu Y pangkat 2 langsung dikurangi jumlah Y apa? Jumlah Y kuadratnya ya, kalau nggak salah. Ya, jumlah Y kuadrat ini Y kuadrat per N gitu. Ya, boleh di ini dulu. Nah, ini memang ya pusing aja kan, baru ngelihatnya juga pusing sebenarnya kan. Tapi ini tuh cari R kuadrat tuh pasti kayak nggak tahu apa ya. Pokoknya kayak gini lah gitu nyarinya. Nah, sebenarnya bisa nyari sih langsung gitu loh. Ini kan bisa udah diketahuin ya si ininya. Nah, ini kan kalau misalnya belum cari nilai A sama B-nya tuh bisa langsung pakai rumus ini. Nanti bakal dijelasin kalau nggak salah di slide selanjutnya. Nah, ini kan jadi kalian kalau misalnya ini bisa langsung aja gitu cari pakai rumus di sini gitu, pakai rumus ini gitu ya. Untuk ya biar tahu lah gitu seberapa besar sih pengaruhnya gitu antara si X dan Y itu antara X terhadap Y-nya gitu. Ini lanjutannya dulu ya. Nah, di sini juga di sini baru dijelasin benar ya. Ini baru dijelasin benar. Nah, kayak misalnya sesuai yang kayak yang tadi ya. Jadi kita udah dapat nih, kita udah dapat si B-nya itu adalah 2,07 sekian sekian sekian. A-nya juga kita dapat minus 1,2088 sekian sekian sekian. Nah, untuk nyari prediksinya kan juga tadi udah dijelasin juga ya si caranya gimana, formulanya gimana. Nah, lalu di sini si SSR ini baru kita dapetin ya. SSR tadi udah dapat, SST juga udah dapat. Nah, jadi si sigma Y-nya itu minus 1,2008 atau ya dari yang sini ya. Apa? Y prediksinya. Jadi Y prediksinya adalah sekian ya. Ya, dari si A-nya deh, dari si A-nya. Si A dulu ya. A dikali Y prediksi. Y dikali Y, sorry. Dikali Y. Jadi si A-nya itu adalah kita dapat ya tadi ya si minus 1,2088. Nah, lalu dikali dengan total si Y. Total si Y-nya kan 2,8 ya. Nih, yang ini. Baru ditambahin si pembacanya itu kan B dulu ya. Tambahin B. Jadi ini coba ditulis dulu ya. A ini itu total Y. Totalnya si Y. Total Y. Aduh, agak ini ya. Pokoknya totalnya si Y. Terus yang ini itu B-nya dulu ya. B-nya dulu. Ditambah B. Tambah B. Baru si B-nya dikali total dari X kali Y ya. X kali Y. Ya. Yang ini ya. X kali Y. Ya sigma itulah. Nah si B si 38,5 ini kan total X ya. Jadi totalnya si X sama Y.
Ini tinggal dikali aja. Ini dikali juga. Nah, ya sigma X-nya ya totalnya. Nah, baru di sini kita kurangin dengan 92,8 itu sigma Y-nya ya. Sigma Y-nya ya. Pangkat 2 per si N-nya baru. Aduh, agak sempit saya ngasih ininya. Pokoknya gini deh. Sigma Y itu pangkat 2. Gede banget. Per si N-nya. Nah, yang bawahnya itu total dari Y sigma Y pangkat 2 langsung. Yang langsung ya, yang ini. Ini Y pangkat 2. Agak ini ya. Di sini aja deh. Ini Y-nya. Memang agak tricky dan agak ribet memang ya regresi, makanya dapatnya juga 50%. Baru dikurang dari yang ini ya, yang tadi. Yang ini. Ya, yang tadi tuh. Nih, baru dikurang. Udah kalkulasi kita bisa dapat bahwa si R-nya itu adalah ini double ya, maaf ya, ini double. Jadi kalkulasi semuanya ya ditambah dikali dulu baru ditambah sama dikurang. Nah, baru kita bisa dapat nih hasil dari si R kuadratnya. 6,8094 dibagi dengan 78,7786. Hasilnya kita bisa dapat adalah 0,8480 gitu kan. Nah, coba ada yang ini enggak ya? Ya. Ya betul. Nah, ada yang mau ini dulu sebelumnya? Yang mau nanya dulu nggak? Ya, sama dengan ini kalau disederhanain lagi ya. Sederhanain lagi itu ini 84,8% ya. Wih. Hasilnya gini. Nggak ada yang nanya ya, udah ya. Lanjut aja dulu. Ya lanjut dulu. Nah ini kita mau nyari estimasi standar errornya ya. Dari SYX ya. Itu rumusnya cuma akar SSE. Tadi kan kita dapetnya SSE-nya. Error of sum-nya udah dapet ya. SSE, oh belum ya. SSE-nya itu belum dapat juga ya. Oh iya. Jadi SSE per AN dikurangi 2. Nah, SSE-nya itu ya ini tadi ya, si sigma Y-nya jumlah ini sama dikurangi prediksi. Prediksinya tadi berapa? Pangkat 2 per N-2. Ini kita juga ini ya tadi di highlight juga ya yang ini. Untuk nyari prediksinya gimana tadi kan juga dijelasin. Sebenarnya memang materinya gampang. Cuman agak-agak gampang gitu ya. Nggak terlalu susah-susah amat. Cuman ya emang ini dik mau coba tambahin. Sok. Nih. Jadi kan yang awal tuh apa namanya tuh? Ini tuh data kelihatannya. Ini tuh data dari soal gitu nih. Yang apa X sama Y doang. Nah, di sini misalkan mau nyari standar error estimasinya. Berarti kan di sini dibutuhin
Y dikurangi Y topi atau Y prediksi. Nah, berarti yang pertama kita harus buat dulu nih si kolom Y prediksinya. Cara nyari kolom Y prediksi, tadi udah dikasih tahu kan, tinggal di substitute aja nih si X nih. Ini substitute ke sini. Misalkan X-nya 3,7, kalau misalkan dikalkulasi ke sini, nanti dapat nih 6,47 kayak gitu. Terus diterusin sampai ke bawah nilainya. Nah, itu untuk si Y prediksi. Nah, kan yang dibutuhinnya itu Y dikurangi Y prediksi kan. Ya udah berarti 5,7 nih. 5,7 si Y dari si Y ini dikurangi sini nih si 6,47. 6,47. Ya. Nah, nanti baru dikuadratin. Hasilnya itu si ini 0,59. Terus dilakuin sampai bawah nih sampai sini. Nah, baru deh di sini kan di sini suhunya ini apa namanya itu sigma kan total gitu. Ya udah berarti totalnya kan 11,98 dibagi ya dibagi ini n kurangi 2 hasilnya dapat deh segitu. Ya gitu, oke. Jadi kita juga di standar error estimasinya itu sama dengan 0,99167 million of dollar kan. Nah, jadi punya perbedaan antara aktual annual sales ya atau Y-nya gitu sama prediksinya nih. Prediksinya itu jadi punya perbedaan lah antara ya namanya juga prediksi ya, prediksi dengan annualnya atau yang data yang sebenarnya gitu ya. Itu punya regresi sekitar 9.990 pokoknya segitu lah pokoknya. Belepetan juga gue ngomongin. Nah, ada lagi Ki atau lanjut ya? Lanjut. Oke. It's kok nggak bisa pencet. Nah, di sini kita nyari bukan nyari ya, kayak tes ya untuk nilai B atau slope B atau bisa dibilang juga slope atau gradient juga gitu kan. Nah, di sini tuh untuk mendeterminasi keberadaan dari ini ya, linear relationship antara X dan Y itu kita cari beta, kita tes si betanya atau population slope-nya. Biasanya memang standarnya ya, emang nggak tahu kudu wajib atau gimana juga pokoknya 0 gitu. Pasti 0 sih ya, pasti 0. Nah, di sini kita bisa lihat ya HO beta itu sama dengan 0. Jadi nggak ada 0 linear nggak ada gitu linear, nggak ada linear relationship-nya. Jadi nggak ada keterkaitannya, nggak ada hubungannya. Dan slope-nya itu pasti 0 gitu, pasti 0 gitu. Nah, yang di bawah H1 beta 1 itu tidak sama dengan 0. Jadi mereka itu pasti punya relationship, linear relationship gitu. Dan si slope-nya itu pasti nggak 0. Atau bisa juga kayak yang di sini ya. Bisa juga kayak yang di sini. Nah, bisa juga yang ini ya. Bisa juga yang ini. Jika si min t-table-nya itu kurang dari t hitung dan juga kurang dari t-table-nya, maka itu nggak ada pengaruh sama sekali. Tapi ketika si t hitungnya itu lebih dari t-table, maka ada pengaruhnya tuh. Ya, ada pengaruhnya. Nah, kita baru kita nyari t-stat ya. Itu t-stat itu B dikurangi B beta 1 per SB. Di mana SB itu sigma YX per akar SSX gitu kan. Nah, SSX-nya ini juga dijelasin ya. Nah, jangan lupa juga di table itu derajat bebas itu pasti dikurangi N-2 misalnya tadi kayak atau langsung gini aja. Kan kita udah nyari nih B-nya sekian. Nah, SYX-nya itu gimana nyarinya? Dengan total yang tadi ya, total yang tadi itu si 11,98. Ini prediksi ya. Nah, ini prediksi itu dibagi akar ya, dibagi total si N dikurangi 2. Karena kan waktu kita gini tuh nah, waktu gini tuh kan ada 2 juga ya. Nah, kan ini. Nah, ini ada 2 nih. Si nilainya tuh ada 2 nih. Banyak kayak gitu.
Nah, udah dapat tuh hasilnya Pak, hasilnya ini 0,99167. Nah, kita juga udah dapat si SIX-nya, baru tuh ini juga udah dapat kan hasil ininya. Maka T-statnya itu adalah si hasil B-nya, dikurangi dengan 0, karena pasti 0 sih ya. Si betanya itu pasti 0 ya. Dia pasti 0. Per dari per dari ini ya, SYX, S sigma YX-nya ini, SYX-nya dibagi dengan total ini ya, si ini teh T1 SB. Nah, SB itu ini ya, SB itu. Ya, benar ini. Si ininya. Dan ya kita kalkulasi kita juga dapat, akhirnya kita dapat nih 8,1789 ya, kita juga udah dapat si T-statnya. Nanti dijelasin, nah T-stat ini dipakainya buat apa, nanti dijelasin lah. Coba di next dulu ya, karena penjelasan si T-stat itu dipakainya di slide selanjutnya. Nah, kita kan juga dapat nih si T-statnya itu 8,1789. Nah, dan jangan lupa juga ya si N-nya itu pasti dikurangi N-2. Nah, jadi T-table-nya itu sih tinggal si T-statnya, T-stat, udah belepetan ya tulisannya, itu sama N-2. N-2. Ya, kayak gini ya. Sorry. Ini bukan T-stat. T-table itu 0,25. Yes. Nah, 0,025 tuh, tar dulu deh, gue agak lupa. 0,025 dapatnya dari mana ya? Oh, kalau nggak salah dari persenan yang tadi ya di atas ya, yang ada persenannya. Nah, yang tadi udah dijelasin juga. Nah, ini tuh kenapa 12 ya tadi ya, N dikurangi 2. Itu kita udah dapat nih 2,1788. Nah, dapat juga nih si intervalnya. Berarti si ini otomatis dong kalau kita mau nyari interval tuh kan bukan minus, tapi T-table kurang dari T hitung, kurang dari T-table lagi gitu kan. Nah, pokoknya saat ketika kita ini ya, kita lihat lagi di sini ya. Nah, itu kan tadi ya kita lihat. Nah, kita mau cari nih apakah dia berpengaruh atau enggak. Kira-kira ini harusnya disensor ya, saya lupa. Tapi ujung-ujungnya pasti ada pengaruhnya. Kenapa? Karena si T-statnya itu ternyata lebih dari ternyata di sini tidak masuk gitu ya, karena T-table-nya ternyata lebih besar lebih kurang dari T hitungnya gitu. Maka di sini tuh nilainya berpengaruh gitu. Maka ada pengaruhnya gitu. Nah, sehingga si kan ini juga dijelasin. Harusnya disensor ya Ki, gue lupa, sorry. Sehingga HO-nya tuh ditolak gitu. Jadi ketika ada pengaruhnya, HO-nya itu ditolak. Artinya juga nggak ada hubungannya antara linear rata-rata ya, rata-rata si anualnya itu ya kan si Y ya, tadi kita lihat dengan profil customer-nya itu si X gitu. Jadi HO-nya itu ditolak gitu. Jadi ada hubungannya dan juga terpengaruh gitu. Ada mau nambahin Ki? Mau nambahin Dek. Boleh. Jadi yang pertama tuh ini tuh ini ya agak gimana ya? Yang pertama tuh ini harus ngedeklarasi dulu si hipotesisnya. Jadi hipotesisnya tergantung kita. Biasanya kalau misalkan hipotesisnya H0 itu ini disuruhnya tuh kayak gini gitu. Misalkan H0. Kok nggak bisa cara-cara ya? Bisa. Oh, baru ada nih.
Nah, di sini hipotesisnya itu si H0 itu nggak ada hubungan. Berarti kan kalau misalkan kita lihat kan awal tuh T startnya itu kan 8,17. T tabelnya tuh 2,17. Nah, terus nanti dicek nih di interval ini nih. Kalau misalkan T startnya itu ada di antara ini, ada di antara min 2 sampai 2 ini, nah berarti diterima, berarti si H0 ini diterima. Kalau misalkan H0 diterima nih, kalau misalkan ini diterima, berarti tidak ada relasinya, tidak ada pengaruh lah, tidak ada pengaruh. Nah, karena 8 tuh kan berarti ini ya, lebih dari ini nih, lebih dari 2 di sini, 8 tuh di daerah sebelah sini, 8 tuh di daerah sebelah sini. Berarti si H0-nya kan berarti ditolak ya, berarti ini coret aja. Nah, ditolak berarti kalau misalkan H0-nya ditolak berarti yang diterima kan berarti si H1. Berarti ada relasinya kayak gitu. Atau kalau misalkan pusing gitu, pusing gini, lihat aja yang ini deh, yang ini tah, yang kondisi yang ini nih. Kalau misalkan T hitungnya ada di antara ini, ya udah berarti tidak ada pengaruhnya. Kalau misalkan T hitungnya tidak ada di antara ini nih, tidak ada di antara ini atau enggak lebih nih, lebih dari T tabel gitu T hitungnya, ya berarti ada pengaruh, itu aja. Kalau misalkan pusing ngelihat apa hipotesis yang ini. Tapi kalau misalkan di ujian ini apa alasannya harus yang ini sih, harus yang kayak H0-nya ditolak kayak gitu, harus kayak gitu. Nggak bisa kayak ya antara ini kayak gitu. Itu bukan bahasa bakunya gitu. Sebelumnya ada yang mau ditanyain? Oh ya, T-table-nya udah dibagiin ya. Yang T-table tuh yang kayak gini. T-table-nya tuh kayak gini ya. Coba itu dicontohin ini, contohin cara baca table gitu. Oh ya. Ada yang belum tahu. Coba dihapus dulu. Nah, baca T-table kita bisa lihat dari 0,025 ya. Yang tadi udah hitung-hitungan ya, 100% dikurangi persenan yang tadi ya. Itu kita bisa nyari di sini pokoknya jadi 0, sebenarnya hasilnya 0,05 sih ya, Ki ya. 0,05. Tapi karena ini ada 2, karena tutel gitu ya. Jadi kita harus bagi 2 lagi gitu. Jadi 0,025. Nah, 0,025 itu dari sini nih. Kita bisa dapat 0,025. Berarti ada di kolom ini, di kolom yang ini. Nah, lalu kita nyari apa lagi nih selanjutnya? Degree of freedom-nya. Degree of freedom itu adalah 12-nya. Nah, tuh ini 0,25 ya. Degree of freedom itu adalah si ininya ya. Nih, yang tadi mana? Nih, 12-nya atau si N-nya. N kurang 2. Ya, berarti 12. Nah, baru kita nyari 12-nya. Nah, saat kita nyari 12-nya dan ternyata dapat, itu adalah hasilnya 2,1788. Ya, hasilnya 2,178. Coba digedein bisa nggak? Nggak bisa tuh. Mana tadi teh? 12 ya. Nah, yang ini nih. Nah, kita highlight bisa nggak ya? Nah, pokoknya kita dapatnya jadinya 2,1788. Jadi untuk mencari ininya ya, mencari si apa table-nya tuh gampang, tinggal cari aja 0,025 di ininya. Jangan lupa ya, kalau misalnya dapatnya 0,5 dibagi dulu 2 baru ini. Dapat nih 0,025, dapat berarti di kolom sini tinggal kita nyari row-nya atau nyari si barisnya. Barisnya di 12 karena dari 14 dikurangi 2 hasilnya 12 kan. Nah, tinggal cari yang sejajar antara kolom si upper tail-nya sama degree of freedom-nya gitu. Gitu. Di table-nya juga udah dibagiin kok ya di itu Ki sama gue tadi ya. Paling gitu sih. Emang agak tricky sih, emang Bastard tuh emang tricky ya. Tapi juga sebenarnya nggak terlalu sulit banget juga gitu. Asal kita ya kata Denzel tadi kita lihat dulu nih yang dicari apa, formulanya juga dapatnya apa. Paling gitu, ada dulu yang mau ditanyain. Jadi ini bisa dibagiin ya Ki ya? Si itunya kan? Apaan? Si PPT-nya bisa dibagiin kan ini? Ya, nanti sama si Fabian gitu. Nah. Oke, ada yang mau nanya dulu nggak? Semenit nih. Tanya dulu dah, semenit.
Coba itu deh, Dik, contohin ini apa Excel-nya kan, soalnya di sini mah main Excel. Lu contohin deh yang kayak X kuadrat kayak gitu-gitunya. Pusingnya Excel Dapat gue juga agak bingung gue pakai rumus yang mananya. ya enggak, maksudnya itu yang kayak bikin tabel bantu kayak gitu-gitunya Oh, tabel sama bantuan. kalkulasi gitu-gitu. Kasihan kalau misalnya ada yang manual gitu, error lagi. Human error. Mana sih lu? Mau gua aja nggak, Dik? Boleh. Mau ngontrol gua atau gimana? Mau lu yang share screen? Kontrol gua aja lah ya. Betul? Ganti share screen aja deh. Boleh. Nah, dah. Pusing ya yang materi ini. Udah kelihatan? Udah. Udah, kita mulai di sini aja. Kan regresi pasti kita punya X, Y kan, data. Misalnya X-nya berurutan aja deh. Gini kan, kira-kira tuh yang dibutuhin tuh ini pasti buat total. Kita juga butuh X kuadrat. Berarti kita tulis saja di sini X kuadrat. Berarti X-nya bisa kali diri sendiri. Bisa kali diri sendiri, terus pencet yang ini. Jebretin ke bawah, dapat kan. Y-nya juga sama dengan ini kan bintang 5 berarti. Jebretin ke bawah. Udah dapat sih ininya. X-nya juga butuh ya kalau itu. Sebenarnya banyak sih sampai lebar pisan, tapi yang awal-awal mah ini kan ya. X kuadrat, Y kuadrat, X, Y ya. Ya betul. Gituin total mah pakai sum aja. Jebretin lagi. Ini si yang ada gambar apanya, sigmanya gitu kan. Terus tadi teh butuh apa lagi sih? Ya prediksinya, cuman ya prediksi emang harus nyari rumusnya dulu sih. Pakai rumusnya berarti ya prediksi sama dengan A-nya. A-nya berapa? Gimana nyari A-nya? Nyari A tuh yang tadi yang diinin sih. Jadi emang harus ngikutin dulu datanya, baru ini nyari A tuh bentar ya. Coba lihat rumusnya. Nyari A tuh ini rata-rata Y dikurangi B kali rata-rata X sih. Harus nyari A dulu berarti. Harus nyari B dulu berarti. Oke, sebelumnya kita bikin count-nya dulu. Jangan di sini ya, nanti kan tabel kita lebar pisan. Data kita ada berapa gitu, kita mau tahu kan. Ada 8. HT apa tadi? Rata-rata Y ya. Rata-rata Y. Berarti ini dibagi ini. Rata-rata Y terus diapain? Dikurangi B. Dikurangi B kali X rata-rata. Dalam kurung dulu berarti. B kali X. B-nya juga kita belum punya. Berarti cari B dulu. Ini A Iya, harus cari B dulu. Y prediksi. Ini kan lu nyari A ya. Lu nyari Ya, berarti harus ada B dulu. Berarti harus nyari B dulu, emang harus nyari B dulu. B-nya yang tadi SSE gitu-gitu gimana? B tuh ya nyari B tuh ini yang atasnya tuh X kali Y dulu. Jumlah X kali Y dikurangi dalam kurung jumlah X dikali jumlah Y. Jumlah X dikali jumlah Y dibagi N.
dibagi Bagi N. n-nya yang cuma dalam kurung doang. Oh, itu bisa ya, langsung gitu. Sama aja sih. Dapat B. Nah, Terus itu B yang atasnya doang. Sekarang nyari yang si SSX-nya. Kan 2 ya. Yang awal tuh ini yang lu cari itu tuh SSXY. XY. SSXY. Ya. Kita Nah, cari terus apa? bawahnya SSX. SSX. X ya. Nah, ini cari SX itu jumlah X kuadrat yang 517 itu. Cuma Nah, X kuadrat. itu dikurangi dikurangi sama X jumlah X kuadrat. X kuadratnya yang ini, yang 55 tapi dikuadratin. 55 Jumlah X kuadratin. baru dikuadratin. Nah, itu. Pangkat Baru 2 bagi N. bagi N. Semua atau Si itu doang, si si D13 doang. D-nya. Oke. Nah, tinggal dibagi tuh kalau nyari B. B. Min 137 bagi 138. Kita dapat B. Dari A. baru A-nya dapat. Nyari A rata-rata Y, rata-rata jumlah Y berarti. Rata-rata Y. Dikurangi B. Kurang B kali B kali Rata-rata X. rata-rata X. Wait, kenapa? Itu rata-ratanya dibagi N dulu gak? Belum dibagi N ya? Oh, disatuin. Rata-rata X kan. Oke. Bagi M. Itu wait, kok bisa gitu ya? Gerak ke sana. Astaga. Ini kan ya, rata-rata X dikurangi B kali rata-rata X. rata-rata Y kurang X. B kali rata-rata X. Ah. Dapat A-nya. Berarti kita udah bisa cari Y topi ya. Ya, topinya, prediksinya kita udah bisa dapat. Y topi tadi kita masukin aja X-nya dikali A atau kali B? Kali B ya. Kali B. Dikali B dulu, dikali B Tambah A. tambah A. Sebenarnya tambahnya di depan sih ya, biar gaya. Kan. Ini yang dikasih dolar. Cuman si D17-nya sama D18-nya aja. D17. F4 aja coba lu kasih F4 aja. 4 nggak ada F di sini. Iya. Keyboardnya nggak punya F. Ini ya. Mirip ya 5 tuh. Lumayan. Mendekati sih. Oke. Ini Ya. tinggal panjangin. Dapat ya topi. Terus Apalagi satu lagi tadi Y kurangi Y prediksi pangkat 2. Y min Y topi. Itu buat ini, buat nyari si koefisien determinasi, si R kuadrat. Buat nyari R kuadratnya. Berarti kalau ini mah kita udah punya ya si Ya. Y topi sama harusnya. dengan bla 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 bla. Regresi udah beres sampai sini kan? Ya. Ini tuh buat nyari R kuadrat ya? Ya. Mau dilanjut? Bebas Lanjut. boleh. Tinggal dikurangi aja. Ya topi. Kuadratin nggak? Kuadratin. Itu bukan R sih, bukan R, salah. Itu ini error, standar error, lupa. Itu nanti maksudnya kalau misalkan nyari R tuh ini beda lagi, mainin si A sama B. Mainin si A sama B. Rumusnya dulu deh, rumus koefisien determinasi itu A dikali jumlah Y ya ditambah B kali jumlah XY dikurangi jumlah Y terus dikuadratin baru dibagi N. Wow, panjang sekali. Nah, terus ini dibagi lagi, dia kan beratas dong. Ini atasnya. Iya, itu atasnya. SS apa? Ntar gue lupa, X apa ya? SSR. SSR. Terus yang bawahnya SST. Baru ini. Nah, yang itu kuadrat ya. SST-nya jumlah Y
yang udah dikuadratin. Jumlah Yang Y 152. kuadratin Nah, itu dikurangi jumlah Y si min 8 tuh. jumlah Y Baru dikuadratin itu. pangkat 2 Bagi N. bagi count. Nah, tinggal di itu bagi. Sama dengan 135 per 144. Ternyata errornya hampir 1 kecil sih. Ya, semakin dekat satu tuh semakin ini kan. Makin besar itu. Ya Topi. Oh ya, mau Topi itu ini Iya, buat tapi nyari teh standar nyari error. Standar error. mending ini atau kita bikin graf linearnya? Boleh, berarti linearnya dulu. Linearnya dulu. Langsung pakai Excel atau yang langsung Pakai pakai Excel Excel. kan? Ya. Insert apa nih? Yang analis data analis. Wow, di mana ya? Lu belum dibuka ya itunya? Iya, belum dibuka yang dia. Oke, berarti belum bisa ya. Data analis ada caranya. Oh, belum diaktifin deh kayaknya loh. Belum diaktifin. Oh, ya udah lama nanti aja. Intinya mah coba kita gambar aja deh, manual pakai tangan. Annotate, draw. Kira-kira tuh ini X. Ini Y. Dari min 10 lah ini biar gampang. 1 sampai 55. Kita punya data kira-kira tuh kayak gini. Nah, Y-nya berarti turun. Kira-kira Y-nya gini. Tanya kira-kira gitulah ya. Terus yang kita lakukan teh, kita bikin garis di sini. Nah, garisnya kan belum tentu kena ini kan. Makanya itu tuh ya simple linear regression kita alias prediksi. Yang fungsinya adalah ya Topi B kali X I, harusnya A dulu sih biar sama aja. Tambah A. Ya begitulah. Terus kalau error-errornya itu maksudnya apa? Maksudnya kalau kita udah bikin ini, oh ternyata datanya errornya tuh jauhnya segini doang. Kalau tiba-tiba ada data di sini, wah errornya berarti gede pisan. Tapi garisnya nggak mungkin gini, garisnya pasti gini. Gitu aja sih. Yang selanjutnya sama aja. Harus buka rumus terus berarti ya. Ya oke. Iya, emang harus buka rumus terus. Itu makanya emang simpel ya, emang gampang, cuman trikinya di situ gitu. Ribetnya di situ aja. Dan Nanti salah ini lagi, salah pencet ininya. dan yang kata si Bapak juga udah harus manual ya sekarang ya, nggak bisa kayak kemarin-kemarin lagi gitu. Harus manual pakai rumus yang udah dikasih tahunya. Paling gitu, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Oh itu bikin grafik tuh ini ini langsung grafik aja berarti ya itu Zel. Bisa sih Iya. chart. Oh iya, bikin grafik langsung yang nggak usah pakai data analis itu. Gimana sih? Pakai yang itu tuh Itu bikin grafik yang scatter plot chart. Yang tengah bawah, paling bawah. Nah itu bikin scatter dulu ya. Scatter dulu. Scatter biasa dulu. Masukin dulu. Pencet guys. Select data. Oke. Dapat, kita ke bawah aja. Nah, baru di situ ini. Baru yang klik kanan itu ada trend. Coba klik ini di bulatan-bulatan ini tuh. Kalau nggak salah bisa. Bisa delete kan? Trend line. Nah, di situ linear. Ups, ngalangin banget ini. Annotate, clear all. Aduh, masih annotate. Annotate X. Kita linear berarti ya. Dapat kan? Itunya apa namanya tuh? Si persamaannya. Oke. Di bawah gitu tah, yang display itu ya, dua-duanya. Nah, ya. Itu dapatkan tuh si A-nya sama, B-nya sama. Oh ya, B-nya sama, A-nya juga. A-nya sama. Dia juga BX tambah A sih, bukan A tambah BX. Itu sama aja. Sama sih, sama. Nah, gitu. Ini gampangnya gini, cuman memang
Gimana sih Ki, ininya? Si Bapak harus Harus manual ya? nyuruh manual. Ini tulis di rumusnya, tulis rumus. Nanti tulis, ini kan kita kan langsung gini kan. Kalian tulis dulu D18 ini apa? D18 ini sesuatu kali sesuatu tambah sesuatu, masukin angka baru deh. Nanti dapat SSR sama dengan bla 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 kan. Ya, begitulah. Boleh kan pakai Excel sebenarnya buat ngitung kayak mau ngejumlahin X kuadrat pakai Bisa Excel aja sih kan, itu. nggak usah Itu bisa. tulis satu-satu. Itunya sih bisa, cuman ya emang kalau nyari SSXY sampai A-nya itu emang ya si Bapak mintanya manual. Oh iya Bener ya? itu sama kata si Bapak, jangan langsung kayak gini nih kan, kalau di Excel kan kayak misalkan SSX ya kan tiba-tiba langsung -137. Nah, Ya si jangan proses -137 tulis ini itu rumus, harus ditulis tangan gitulah. tulis rumus, masukin angka, Ya benar. habis itu baru hasil. Mas Yukin, mantap. Bikin angk G. Mas Yukin. Jelas strip PADS. Bukan PAD. Nggak jadi. Oke, udah ya. Udah sih. Beresin aja. Ya, sebenarnya emang materinya juga udah beres. Cuman ya itu aja yang perlu diingat sama rekan-rekan di sini ya, teman-teman di sini. Emang agak tricky ya yang ini, agak ribet juga. Mau nggak mau juga. Sama nggak sih kayak linear tuh yang harus harus tulis tangan tuh? Sama ya kayaknya. Maksudnya gimana? Jadi nanti pas pengumpulan si kuasnya tuh harus manual gitu. Udah nggak diterima tiba-tiba langsung jadi tuh udah nggak diterima katanya kayak gitu. Iya sih. Yang Kayaknya sekarang cuman boleh di Word kan ngerjainnya mah. boleh sih kayaknya. Boleh ya. Cuman nggak boleh langsung aja gitu. Jadi harus dijelasin aja gitu. Entah bisa gitu ya pakai formula yang di Word itu bisa kayak gitu atau harus ditulis Bisa, tangan bisa. juga nggak tahu. Bisa kayaknya ya. Ya udah beresin aja dik. Oke, dari materi yang tadi udah dijelasin juga, udah beres juga. Terima kasih teman-teman udah merhatiin juga. Sorry juga seandainya penjelasannya ada yang kurang atau ada yang kurang dipahamin, tapi nanti bisa ditanyain juga gitu. Dah gitu aja paling. Oke, udah beres ya. Wah, mantap nih, basic statistik lengkap banget. Cara Excel-nya, apa namanya? Ya, pokoknya semuanya rumusnya disederhanain juga kan. Terima kasih banyak buat tim responsi basic statistik. Ada Ardika sama Denzel sebagai pengajar. Ada Syauki juga sama Revan sebagai tim pemateri. Terima kasih banyak. Tanpa kalian berempat, kita nggak bisa belajar bareng responsi basic statistik buat ngedepin UAS basic statistik ini. Nah, karena tadi kita buka responsi ini dengan doa, kita juga tutup responsi ini dengan doa. Untuk berdoa, saya pimpin menurut kepercayaan masing-masing. Semoga semua materi dan ilmu yang dipelajari hari ini bisa bermanfaat dan semua nilai UAS kita sesuai dengan apa yang kita harapkan dan apa yang kita kerjakan. Amin. Mungkin untuk mengakhiri responsi hari ini, boleh dong pada on cam dulu kita dokumentasi ya seperti biasa. Boleh dong pada on cam nih. Yuk on cam yuk bentar yuk. Yuk on cam yuk. Udah mungkin ketunggu 15 detik lagi ya. Yuk. Lagi burik, nggak apa-apa tuh. Oke, mungkin aku pimpin buat dokumentasi ya guys. Oke, untuk slide pertama 1, 2, 3. Oke, tahan dulu sebentar. Bentar ya. Oke, untuk slide kedua 1, 2, 3. Oke, mantap. Oke, mungkin cukup sekian untuk responsi hari ini. Jangan lupa untuk ngisi form seperti biasa. Bentar, aku kirim dulu link formnya. Nah ya, formnya udah dikasih ya sama Fahira. Terus jangan lupa juga besok ada responsi hari terakhir yaitu matematika diskrit ya guys.
Aku tunggu kedatangan kalian hari terakhir responsi. Terus untuk materi nanti aku bakal kirim besok semuanya langsung di grup. Oke, mungkin itu aja dari kami panitia responsi. Terima kasih dan silakan melanjutkan aktivitasnya kembali. Terima kasih.